Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana miftahan li tariqil khairati was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, kaum shaimin, shaimat, marilah kita mengawali, mengkaji, menyambut, menyongsong bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan membekali diri bagaimana persiapan untuk bulan Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan waktu, baik waktu maupun rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama bagi seluruh guru-guru PGRI dimanapun berada, bahwa kita tahu puasa Ramadan diperuntukkan untuk umat Muhammad yang spesial sebagai kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kapan bulan Ramadan diwajibkan bagi umat Islam? Mulai dari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kota Madinah 2 tahun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan wahyu bahwasannya diwajibkan bagimu untuk berpuasa seperti umat-umat yang terdahulu. Dan apa manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani? Baik, banyak sekali Bapak Ibu untuk manfaat puasa bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Karena sesungguhnya as-shaumu madrasatul khuluqiyah kubrah. Puasa adalah mata pelajaran yang sangat baik untuk dipraktekkan langsung secara universal. Andaikan Madrasatul Ula ini kurikulumnya berbasis kurikulum mendalam, nah maka guru yang patut dicontoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Apa manfaat dan guna puasa Ramadan? Bahwa kita tahu puasa dari kata shoma, yasumu shauman. Maka ada kata shaum, ada kata syam. Kalau syam, kita masih bisa berpuasa, menahan lapar, dahaga, tidak makan mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib. Tapi kalau shaum, maka kita berpuasa sepenuhnya. Mata berpuasa, telinga berpuasa dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun berada, bahwasannya kita tahu puasa memiliki manfaat yang banyak, di antaranya adalah Ummul Adawiyah. Apa itu Ummul Adawiyah? Yaitu qillatul akli. Sebagai qillatul akli, menahan lapar, tidak serakah. Kita bisa menahan nafsu. Apabila kita sedang berpuasa, mulai dari fajar sampai maghrib tiba, kemudian kita tidak terus menempuh itu. Ketika kita buka puasa, semua kita lahap habis, kita makan semuanya. Nah, kita akhirnya serakah, ini kepingin, itu kepingin, nah semuanya dibeli. Maka puasa adalah tujuannya adalah menahan nafsu apapun, nafsu amarah, nafsu keinginan untuk kita melahap makanan. Karena apa? Sejatinya puasa adalah untuk membersihkan lambung kita, meregenerasi sel-sel tubuh kita. Apabila kita mengistirahatkan organ tubuh kita, subhanallah, yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa organ tubuh kita, andaikan kita mengetahui bagaimana organ-organ dalam tubuh kita. Kalau kita masih mengingat pembelajaran biologi kita, anatomi bentuk tubuh, Allah memberikan
tutup kulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kulit kita untuk menutupi segala organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Maka organ tubuh lambung, usus juga perlu istirahat. Dengan apa? Dengan berpuasa. Maka lemak-lemak dalam tubuh kita yang tadinya lemak jahat maka akan bisa ternetralisir dengan adanya puasa. Maka puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi menahan segala sesuatu kemaksiatan mulai dari mata kita, telinga kita. Apa gunanya puasa kalau kita tidak bisa menahan segala sesuatu nafsu kita? Dan yang kedua, puasa berfaedah adalah adab, sebagai pembentukan karakter. Karena puasa adalah ketika kita berpuasa, maka kita menyedikitkan bicara. Kita menyedikitkan bicara, tidak terlalu banyak bicara. Karena apa? As-sumtu tajul mukmin. Ketika orang yang berpuasa, maka mahkota seorang mukmin. Ketika orang itu tidak banyak bicara, as-sumtu. Nah, maka apa gunanya berpuasa? Masih menggunjing orang. Sehingga puasa perlu kita jaga tidak sampai menggunjing orang, menyakiti hati orang. Ketika kita merasa tidak percaya diri, merasa belum mampu untuk berbicara dengan orang lain, maka sebaiknya kita diam. Karena diam adalah emas. Ketika kita banyak bicara, maka kelihatanlah kebodohan kita. Maka sedikit orang ketika memperlihatkan mereka itu bicara yang sangat banyak, maka ketahuan apa yang dia bicarakan banyak-banyak kebohongannya, ataukah itu memang kebetulan benar yang diutarakannya. Maka orang yang tidak banyak bicara seperlunya yang bermanfaat, insya Allah itu membawa maslahat. Dan yang ketiga adalah ibadah. Puasa adalah sebagai bentuk ibadah. Qilatuz dzunub. Apa qilatuz dzunub? Adalah menyedikitkan perkara yang berbau dosa. Ketika kita berpuasa, maka kita akan terhindar dari kemaksiatan, dosa. Apakah kita sudah melakukan ibadah puasa, kemudian kita hanya tidak boleh makan dan minum? Tidak, kita tidak boleh berhubungan badan dengan suami, bagi yang bersuami, kita tidak boleh bermaksiat. Nah, antara lain tadi ya, ketika kita ada saudara-saudara, janganlah sampai kita menyakiti atau bertengkar dengan sesama saudara. Dengan teman-teman pun begitu. Maka puasa adalah wadah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taat kita sebagai umat Islam. Dan sejatinya puasa adalah value kita ditambah oleh Allah. Kita workshop di bulan puasa. Seluruh dunia menyeluruh, dilakukan serentak di seluruh dunia di bulan Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menyongsong Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan kesehatan jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.